Suasana polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas setelah nama petinggi Universitas Gadjah Mada ikut menjadi sorotan. Kali ini bukan soal keaslian dokumen yang diperdebatkan, yakni melainkan potensi konsekuensi hukum apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keterbukaan informasi tidak dijalankan. Ancaman pidana maksimal 1 tahun pun ikut disinggung dan membuat perhatian publik kembali tertuju pada pihak kampus. Diketahui PT UN menolak seluruh permohonan keberatan UGM dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP yang menyatakan salinan ijazah serta dokumen akademik Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan informasi terbuka untuk publik pada Kamis 30 Juli 2026. Putusan perkara nomor 126-G-K1-2026-PT-UNJKT menegaskan dokumen tersebut wajib dibuka kepada publik sepanjang tidak memuat data pribadi yang dikecualikan. Kuasa hukum kelompok bongkar ijazah Jokowi, Siprianus Edi Hardum dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV dikutip Selasa 4 Agustus 2026 berpendapat jika UGM tidak melaksanakan putusan tersebut maka berpotensi dijerat pidana maksimal 1 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Menurutnya, sanksi pidana akan menyasar pimpinan UGM termasuk Rektor Ova Emilia. Yang kenanya jelas pimpinan rektor lah dan orang-orang sekitar, karena disitu kan pimpinan, itunya jadi ada sanksi pidananya. Memang undang-undang ini, tegasnya. Pihak Bon Jovi. Ya, Bon Jovi sudah memperkirakan ya, karena memang sebenarnya kesan kami ya, UGM itu hanya ingin mengulur waktu ya. Mengulur waktu agar tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita minta. Dari proses persidangan sejak di Komisi Informasi, bagaimana argumentasinya, dan kemudian ketika putusan KIP diterima, kita menang ya, diterima oleh KPU Jakarta, KPU Solo, dan KPU Pusat, cuma UGM yang menolak, yang perlu melakukan gugatan banding. Nah, bagi kami putusan KIP itu sudah jelas sebagai lembaga yang diberi kewenangan terkait dengan informasi. Kalaupun satu dan lain hal putusan PT UN mengabulkan banding UGM, kami sih tidak akan merasa mempersoalkan ya, karena itu berarti ya PT UN sedang pilek gitu. Tapi kan kita akhirnya dengan argumentasi yang kuat, dengan bukti-bukti yang jelas, bisa meyakinkan hakim PT UN bahwa banding UGM itu memang tidak semestinya dikabulkan, jadi ditolak. Jadi kami tentu menyambut gembira di satu sisi, tapi di sisi lain juga agak sedih ya. Sedih dalam arti begini, kok UGM begitu ya? Sebuah pendidikan yang kredibel, universitas salah satu yang tertua, yang paling punya kredibilitas, ketika publik mengajukan informasi yang sudah jelas-jelas diputuskan terbuka, kok masih melawan gitu. Baik. Sebagai institusi pendidikan punya prinsip pemahaman pendidikan yang bagaimana membuka informasi, dan seperti yang disampaikan teman saya tadi, ini kan terkait dengan sistem negara demokrasi. Baik, Bung Lecumanan, bagaimana Anda memandang putusan ini? Sebenarnya terkait apa yang diputuskan oleh PT UN itu, kita itu semua ya masyarakat warga negara yang ada di Indonesia ini harus yang namanya mematuhi putusan pengadilan. Ya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak patuh terhadap putusan pengadilan. Cuman perlu saya sampaikan ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan kami. Kami ketika disandingkan ada proses gelar perkara khusus di tingkat Polda Metro Jaya, juga Dirkrimum telah memberikan kesempatan kepada para terlapor untuk melihat. Jadi kami tidak ada masalah terkait dengan publikasi, ya kan, terkait dengan putusan yang sudah menjadi putusan pengadilan yang kemudian mengharuskan untuk dipublikasi, silakan. Kami tidak pernah ada keberatan, Mbak, gitu loh. Ya kan, jadi ini sudah berlangsung sekian lama, kami sama sekali tidak ada keberatan. Baik, jadi tidak ada masalah soal publikasi ya, Bung ya. Baik, Pak Lukas, tidak ada masalah, tidak ada keberatan dari kami. Oke. Publikasi itu satu aspek ya, artinya satu proses yang jadi alih-alih hanya memberikan menurut versi pendukung Jokowi kan salinan ya, anti siapa itu tadi. Nah, kenapa tidak dijelaskan aja Jokowi menunjukkan itu, dan kemudian dibentuk tim panel ahli yang independen ya, yang tidak memihak kedua belah pihak untuk bisa memeriksa
Nah, itu satu, atau yang kedua, atau digabung 1 dan 2 itu selain diteliti oleh tim independen, juga Jokowi menunjukkan bukti-bukti dokumen-dokumen yang terkait, yang relevan dengan didapatkannya ijazah itu. Seperti yang kami minta di KIP, kita minta sekitar 20 dokumen untuk memastikan bahwa proses mendapatkan ijazah itu melalui proses yang benar dan sah. Nah, artinya sebenarnya kami tidak punya sentimen soal palsu atau asli, tapi sentimen kami adalah ini kontroversi yang sudah berlarut-larut. Ini hanya bisa ditunjukkan dengan bukti, evidence base. Nah, bukti itu makanya kita ajukan ke Komisi Informasi Publik. Nah, UGM yang kami sayangkan itu mestinya bersama-sama dengan kami memberikan penjelasan ke masyarakat. Jadi apa yang kami minta ditunjukkan saja juga di sidang informasi. Kita kan meminta misalnya ini ya, transkrip nilai, KAS dan KHS, kemudian kopi skripsi, surat tugas pembimbing, berita acara sidang tugas akhir, SK yudisium, buku wisuda, permintaan legalisasi ijazah dari KPU dan permintaan verifikasi ijazah. Kan beberapa SOP. Nah, kalau itu ada, tidak harus semua ya, 80-75% ada, itu kan selesai persoalan, terjawab. Kemudian terus tidak harus melakukan banding dan sebagainya yang seolah-olah ingin mengulur waktu atau ingin mengubur isu ini. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Lukas, Bang Lecumanan, masih tidak ada sentimen palsu atau asli dalam putusan ini begitu ya. Dan masih banyak desakan yang meminta Pak Jokowi untuk tunjukkan saja nih ijazahnya ke publik, dan ini akan menghentikan kontroversi yang terjadi terkait dengan ijazah. Apa hal ini akan dilakukan? Ya, tidak tahu itu mestinya Pak Lecumanan, silakan Pak. Oke, begini Bang Lukas, ya kan saat ini ijazah asli baik itu SMA maupun S1 itu sudah disita oleh kepolisian dan sudah diserahkan kepada kejaksaan. Karena kenapa? Ada laporan kami terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy, ya kan, sehingga barang bukti itu saat ini berada di tangan kejaksaan, ya kan. Kalau untuk saat sekarang kami kan tidak bisa ngambil karena kami berharap proses hukum berjalan di pengadilan dulu, ya kan, proses yang yang kuat dugaan kami ada tindak pidananya, ya kan. Nah, kalau saat ini kemudian kami harus dipaksa untuk mengambil, saya rasa tidak tepat. Masa kami minta lagi dari jaksa? Sementara sudah disita melalui apa? Penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan melakukan penyitaan barang-barang tersebut yang saat ini ada di kejaksaan. Gimana caranya, Bang Lukas? Kami harus meminta dari pihak dari pihak kejaksaan. Karena kan perkaranya sudah bergulir. Ya kan, sudah ada nomor perkara terhadap Roy Suryo, juga terhadap Dr. Tifa. Malah Dr. Tifa akan disidangkan tanggal 6 Agustus ini gitu loh, Bang Lukas. Nah, gimana coba saya tanya, gimana saran Bang Lukas? Ya kan, sementara kami punya barang sudah ada di kejaksaan. Ya, silakan Bang Lukas. Ya, menurut saya ini memang sudah a little bit too late ya, sudah agak terlambat, karena kan persoalannya begini. Yang disidangkan saat ini kan sidang pencemaran nama baik, jadi bukan ijazah yang dipersoalkan ini, sudah dianggap pencemaran nama baik. Seharusnya sebelum Jokowi melaporkan pencemaran nama baik, Jokowi melakukan apa yang saya sampaikan tadi, 2 hal itu tadi, menunjukkan ke publik dan membentuk tim, untuk dibentuk tim independen, serta menunjukkan juga dokumen-dokumen terkait. Nah, kalau itu dulu dilakukan tidak perlu ada. Nah, kalau itu terbukti semuanya valid, asli, kan orang juga akan maklum lah kalau Jokowi kemudian melakukan gugatan laporan pencemaran nama baik. Nah, ini barang yang dipersoalkan belum jelas, tapi kok orang sudah dituduh melaporkan pencemaran nama baik. Nama baik siapa yang dicemarkan kalau ijazahnya belum jelas, kan itu. Oke, tanggapannya gimana, Bung Sudah jelas lah, Bang Lukas. Bang Lukas, UGM sudah nyatakan itu produk mereka. Ada silsilah Pak Jokowi berkuliah di UGM, ya. Kemudian ada teman-temannya, kan Bapak lihat ada 16 orang yang sudah datang ke rumahnya yang bahwa Pak Jokowi nyampaikan, mohon maaf ya, agak kemungkinan ini agak merepotkan karena akan disidangkan. Masa begitu banyak bukti-bukti, sementara yang disita pun udah 700 bukti, Bang Lukas. Masa kita nyatakan lagi itu palsu? Itu gimana sih metodenya itu? Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik. Wadah kritis untuk membongkar realitas hukum, dinamika kekuasaan, dan intrik politik yang melanda di negara ini. Sahabat Dewa Politik, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kini telah mencari titik didih yang baru. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara tegas menolak gugatan banding UGM dan menguatnya keputusan Komisi Informasi Pusat. Artinya, secara hukum, dokumen akademik dan ijazah tersebut adalah informasi terbuka yang wajib diakses oleh publik. Namun, alih-alih mematuhi perintah pengadilan dan membuka dokumen tersebut terang benderang, kita justru disuguhkan aksi saling melempar alasan, penundaan, dan dalih prosedural. Pertanyaan mendasar yang patut kita ajukan sebagai warga negara adalah,
Jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus sejauh ini melawan keterbukaan informasi? Kenapa negara kampus tertua seolah begitu panik? Mari kita bedah kejanggalan-kejanggalan hukum dan politis yang terjadi. Nah, pertama, sikap kampus yang mengaburkan esensi demokrasi. Universitas Gadjah Mada adalah lembaga pendidikan terkemuka yang seharusnya menjadi benteng utama kejujuran akademik dan transparansi. Namun, langkah UGM yang terus-menerus melakukan perlawanan hukum hingga PT UN hanya untuk menahan salinan dokumen publik menciptakan impresi negatif di tengah masyarakat. Ini bukan lagi sekedar urusan administrasi internal, melainkan bentuk pengabadian terhadap hak konstitusional publik untuk tahu. Perlawanan ini menguatkan dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk mengulur waktu dan mengubur substansi masalah. Kedua yaitu ancaman saksi pidana KIP yang diterobos. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, sikap membangkang terhadap perintah pembukaan dokumen publik dapat berkonsekuensi saksi pidana hingga 1 tahun penjara bagi jajaran pimpinan badan publik. Sungguh ironis ketika sebuah perguruan tinggi bereputasi tinggi harus berhadapan dengan potensi pidana hanya demi membentengi dokumen satu orang individu. Pertanyaannya, seberapa besar tekanan kekuasaan yang ada di balik benteng akademis tersebut? Ketiga itu alasan prosedural hukum yang membingungkan. Di sisi lain, narasi yang dibangun oleh kubu pendukung adalah bahwa dokumen asli sedang disita dalam proses hukum pencemaran nama baik. Ini adalah logika hukum yang ganjil. Kasus yang disidangkan adalah dugaan pencemaran nama baik, tetapi objek yang diperdebatkan justru dibatasi penelusurannya secara independen. Publik tidak meminta drama saling laporkan. Publik hanya meminta bukti sederhana. Tunjukkan dokumen rekam jejak akademik, transkrip, SK yudisium, hingga bukti fisik secara transparan dan diverifikasi oleh tim ahli independen. Jika hal mendasar ini dipenuhi sejak awal, perkara ini tidak akan berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun. Sahabat Dewa Politik, dalam tata kelola pemerintahan yang beretika, pejabat publik yang tidak memiliki beban masa lalu seharusnya menyambut baik dorongan transparansi ini. Menunjukkan keabsahan dokumen di depan publik yang meragukan bukanlah bentuk kekalahan, melainkan kewajiban moral seorang pimpinan negara untuk memberikan kepastian hukum. Ketika aparat dan lembaga publik terkesan lebih fokus memidanakan pihak-pihak pengkritik ketimbang menuntaskan pembuktian substansial, disitulah kita melihat marwah penegakan hukum telah terdegradasi. Penundaan yang terus dilakukan hanya akan memupuk kecurigaan publik bahwa transparansi telah dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Negara hukum tidak boleh kalah oleh alasan prosedural yang dicari-cari. Jika putusan pengadilan yang sah saja tidak diindahkan, lantas kemana lagi masyarakat harus mencari keadilan dan kebenaran di negeri ini? Apakah menurut Anda sikap tertutup UGM dan pihak terkait ini merupakan indikasi adanya hal yang dirahasiakan? Ataukah hanya sekedar kepatuhan prosedur yang keliru? Bagaimana Anda menilai komitmen transparansi penegakan hukum kita saat ini? Sampaikan pandangan, analisis, serta argumentasi Anda di dalam kolom komentar di bawah. Mari kita jaga ruang diskusi publik ini tetap kritis, cerdas, dan bermartabat. Sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar dari Sarah Dudung. Katanya, kalau benar ijazah Jokowi palsu, ya harus diproses secara hukum. Karena kalau memang ijazahnya Jokowi palsu, itu mutlak perbuatan pidana. Ya betul teman-teman. Perbuatan membuat ijazah palsu itu adalah pelanggaran hukum, yang dimana yang kita ketahui sendiri bahwa dalam ijazah tersebut orangnya memakai kacamata, sedangkan Bapak Jokowi yang sekarang ini tidak memakai kacamata. Sungguh perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian kita lanjut pada komentar Zainul.
Jokowi sudah lengser, saatnya jujur. Ya, semoga Bapak Jokowi atau mantan presiden kita Joko Widodo semoga dilengserkan dan dibawa ke pengadilan dengan terbuka. Dan kita harapkan kepada bapak-bapak hakim di pengadilan supaya menelusuri dan memberi keadilan yang terang benderang. Itulah harapan masyarakat Indonesia. Kita lanjut dari komentar dari Wahyudi. Tinggal ambil yang disita polisi katanya asli, baru diuji secara independen. Ya teman-teman, ini komentar yang agak-agak bagus, tapi saya akan memperdalam lagi. Yang dimana katanya ijazah Bapak Jokowi telah diamankan di Polda Metro Jaya, dan itu adalah sebenarnya kesempatan kita untuk melihat dan membungkam kebenaran yang seharusnya ditutupi oleh pemerintahan atau oligarki. Ya teman-teman, namun Polda Metro Jaya sendiri tidak membuka dokumen tersebut kepada halayak publik, dan kita harus mempertanyakan itu terjadi atas apa, atas intervensi apa, ataukah ada yang lain-lain. Sungguh mengejutkan. Ini dari Aji Kusuma. Masalah Jokowi ribut nggak selesai-selesai karena kepisian, tidak profesional dan tidak presisi sesuai slogannya. Kepolisian dan UGM harus jujur dan transparan agar kebenaran menemukan jalannya. Ya, aparat juga harus jujur dan profesional. Itu karena sumpah kalian atas profesi kalian untuk melaksanakan tugas kalian demi bangsa Indonesia ini. Dan kita akan berharap kepada aparat keamanan dan juga seluruh yang berkaitan dengan profesi yang akan menelusuri ijazah Bapak Joko Widodo ini yang menjadi isu-isu yang berkepanjangan. Semoga nantinya isu ini tidak akan mengalir ke generasi-generasi kita seterusnya. Harapan besar kami kepada para bapak hakim, kepolisian, dan seluruh masyarakat Indonesia agar kita tetap menjunjung tinggi kebenaran. Kita lanjut dari India Retno Ningrum. Jokowi 11-12 dengan HR. Sana sama-sama pembohong besar. Anies Baswedan bukan warga negara Indonesia. Ya, semoga ini menjadi pedoman kepada orang yang disebutkan seperti Bapak Baswedan, Pak Jokowi, dan HR. Semoga ini menjadi perbaruan diri kalian masing-masing. Ini kumbang, bapak dan anak sama saja. Kelakuan maling semua, ijazah bodong semua, ini melecehkan dunia pendidikan kita. Ya, harapan kita sebagai masyarakat, semoga di dalam sistem pemerintahan dan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita harus menjunjung tinggi kejujuran kita, karena kejujuran itu adalah lawan dari korupsi. Ya, ini Abda Kolik. Ijazah itu bukan aib tapi kebanggaan, apalagi gelar IR. Kenapa nggak mau nunjukin, bikin gaduh saja? Ya benar. Persoalan mendasar yang sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, maka sekali memperlihatkan kepada halayak publik, maka masalah itu akan selesai dan tidak berkelanjutan. Komentar yang sangat menarik. Ya, kita lanjut dari Sakti. Siapa yang mau adili Jokowi? Hukum sudah dibeli jaksa, hakim, polisi, KPK, MK, MA, sampai TNI. Makanya soal ijazah sengaja dibikin heboh agar kasus korupsi Jokowi tertutupi. Bila rakyat diam, maka hancur negeri ini. Ya, seperti yang kita katakan tadi teman-teman, bahwa kejujuran itu adalah hal yang paling utama dalam pekerjaan atau profesi, baik presiden, pemerintahan di bawahnya. Itu adalah yang penting adalah kejujuran. Karena
Jika kita tidak jujur, maka sifat-sifat akan serakah akan bermunculan. Harapan kita sebagai masyarakat, semoga Indonesia NKRI ini mencapai Indonesia Emas 45. Ya, ini Wahyudi masih hidup memakai teknologi AI, ya kan? Ini realme, bangsa ini cuma bisa teori doang, tidak bisa praktek langsung. Makanya selama ini bangsa nggak bisa maju-maju. Udah tahu Jokowi nggak punya ijazah. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir.